ke pembelajaran, alangkah baiknya untuk kita membaca niat atau doa mau belajar sebagaimana yang diajarkan oleh Sayyidil Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahibur Ratib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtiga'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi minallahi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sahabat mantap dimanapun kita berada. Kali ini kita bisa bertemu lagi, bisa muwajahah, saling mendengar, saling berjumpa satu dengan yang lainnya sesama umat Nabi Muhammad SAW. Gimana nih puasanya? Udah hari keberapa nih kita nih? Alhamdulillah, kita bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah masih beri kita semangat. Pasti ini teman-teman udah banyak yang menjadwalkan atau menschedulekan acara bukber. Ada bukber sama teman-teman sekolahnya, ya. Ada bukber sama teman-teman kantornya, atau bukber sama mantan pacar. Naudzubillah. Ingat, bukber buka bersama, bukan bukber buka berdua. Kalau bukber berdua, apalagi sama yang bukan mahram, ente bukber hakikatnya, ente juga maksiatnya, maksiat bukber, makber jadinya. Bukber plus makber, buka bersama plus maksiat bersama. Yang kita cari itu bukber yang hakikat bukber. Sekarang kita mau ngebahas tentang bukber, buka bersama. Banyak dari antara kita mungkin yang udah kemarin sempat buka bersama sama keluarga atau lain-lain ya. Ini momen bukber sebenarnya bagus, luar biasa. Yang udah bagus jangan dibikin jelek. Kadang kita sendiri yang bikin itu bukber jelek. Padahal asli itu bagus banget bukber, ngajakin kita buka bersama. Sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh ngajakin kita kalau makan bersama-sama. Jangan makan sendirian. Nabi Muhammad tuh ngajarin kita makan bareng-bareng. Ya. Sampai Nabi Muhammad sebutkan, tu'amul itsnin kafil thalatha wa tu'amul thalatha kafil arba. Makanan berdua cukup buat bertiga, makanan bertiga cukup buat berempat. Itu hadis Nabi Muhammad SAW. Berarti itu ngajarin kita kalau makan jangan sendirian. Kalau makan jangan sendirian. Ini makanan berdua cukup kok buat bertiga. Ini makanan bertiga cukup kok untuk berempat, untuk bareng-bareng. Karena di kebersamaan kita ini, di saat kita bersama-sama, itu ada keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan makan bersama, jalan bersama aja itu. Nabi Muhammad kalau safar ngajarin kita kalau safar tuh minimal bertiga. Sunnah Nabi Muhammad tuh kalau safar jalan bertiga. Apapun kerjaan kita, apapun halnya, itu Nabi Muhammad ngajarin kita untuk bersama-sama. Apalagi bukber. Ini sesuatu yang luar biasa, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bukbernya nggak keluar dari syariatnya Nabi Muhammad SAW. Emang bisa bukber keluar dari syariat? Bisa banyak. Berapa banyak di antara kita bukber sambil gosip, bukber sambil ngomongin orang, bukber sambil ngadu domba, bukber sambil buka aurat, bukber abis itu nggak sholat maghrib. Akhirnya apa? Buka bersama doang, yang didapat cuman ibaratnya ngikutin hawa nafsunya doang. Dia nggak makan berjam-jam, tapi nggak dapat hakikat pahala puasanya. Sayang, sia-sia. Dia buka puasa bersama, tapi dia nggak sholat maghrib. Terlena, berleha-leha sama teman-temannya, sama kawan-kawannya. Ngobrol ini, ngobrol itu, sehingga lewat maghribnya. Atau kita bukber di tempat atau di restoran apa di rumah makan, kita nggak tanya dulu ini rumah makannya ada masjid atau musolahnya apa enggak. Sehingga apa? Sehingga habis buka puasa kita nggak kewalahan nyari masjid. Akhirnya apa? Apa yang terjadi? Jadi alasan, oh nggak ada masjidnya, nggak ada musolahnya. Padahal kalau kita perhatian, kita nggak cuek sama agama kita pasti tanya dulu, nih masjid, ini rumah makan, ini restoran, dari masjidnya ada musolanya apa enggak? Itu yang dicari. Yang paling harus kita siapin bukber tuh, jangan makanannya doang, jangan minumannya aja. Siapin juga nanti setelah bukber sholatnya di mana? Itu. Dan ingat, di saat bukber jangan kita
malah jadi ngerjain hal-hal yang negatif. Yang aslinya ini bukber suatu hal yang sangat positif, ngajarin kita untuk saling berbagi satu dengan yang lainnya. Masya Allah, yang Nabi Muhammad SAW tuh ngabarin kita, kalau kita memberikan makan kepada saudara kita, itu kita dapat pahalanya dia. Dia berpuasa, kita beri makan dia untuk berbuka, Masya Allah, pahalanya dia puasa juga kita dapetin, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu jangan kita coreng ini nama bukber. Bukber yang luar biasa, sudah agung dan besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita jadikan bukber kita bukber yang gak dapat apa-apa. Apalagi bukber sama yang bukan mahramnya, bukber sama pacarnya. Ya Allah, jangan. Jadi bukber pada dasarnya itu suatu hal yang baik, suatu hal yang positif. Cuman kitanya sendiri yang bikin bukber ini menjadi tidak baik. Masya Allah. Nabi Muhammad juga dulu sama sahabatnya bukber, sama sahabatnya juga bukber. Emang namanya apa? Makan bareng-bareng. Namanya bukber, buka puasa bareng sama sahabatnya. Masya Allah. Bukber ala Nabi Muhammad tuh kayak gimana? Nih, bukber ala Nabi Muhammad tuh begitu, sama sahabatnya kumpul ketika adzan atau ketika masuk maghrib. Nabi Muhammad ngajarin adab buka puasa kayak gimana. Jangan lupa baca doa, mau makan dulu, habis itu batalin pakai korma, ya. Jangan kita repot makan yang lain-lain ini dan itu dulu. Korma dulu. Nih, bukber sesuai Nabi Muhammad, bukber ala Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, ya. Ketika bukber jangan lupa korma dulu. Habis makan korma baru baca, habis batalin baru baca doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini bukber yang sesuai dengan syariat Nabi Muhammad, bukber yang benar-benar bukber. Bukan bukber tapi akhirnya jadi makber. Kita pengen bukber yang dapat pahala, bukan bukber habis itu dapat makber. Apa makber? Maksiat bersama. Kita nggak mau. Kita maunya bukber aja, bukber yang dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah, ya, mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Oh iya sahabat mantap, dimanapun kalian berada, saya mau ngajak semuanya untuk kita ikut andil dan support. Dimanapun kalian berada, yuk sama-sama kita keluarin sedikit daripada harta kita. Sedikit harta kita keluarin di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jadiin pancingan, jangan lupa. Kita banyak mancing ikan. Ingat, kalau kita mancing, kita mau dapat ikan gede, umpannya juga harus gede. Umpannya gede, pancingannya juga nanti itu bakal dapatnya gede. Jadi, kalau kita mau dapat rezeki yang banyak, kita pancing dengan kita keluarin sedekahnya yang gede. Kalau mau dapat rezekinya gede, keluarin rezekinya yang gede juga. Jangan kita keluarin sedikit, maunya gede. Kita mau dapat hal yang besar, harus ngeluarin juga hal yang besar juga, ya. Yang ada rezeki sedikit, yuk sisihin sedikit harta kita niatin nih di bulan Ramadan nih, lipat gandain pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niatin yang lagi sakit biar sembuh, yang lagi seret biar lancar, yang belum dapat jodoh biar dapat jodoh, yang udah dapat jodoh biar dapat jodoh lagi. Maksudnya udah dapat jodoh biar sakinah, mawaddah, warahmah, ya. Yang mau ikut andil silahkan di barcode kita keluarin sedikit harta kita, insya Allah pasti bakal diganti sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin, karena Nabi Muhammad sendiri yang ngabarin kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.